Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama sekali marilah kita mengucapkan kalimat puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fetriani dan Ibu Rosmaria selaku dosen pembimbing dan kepada semua anggota kelompok yang telah ikut berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan kode seksi 2021-11270048 dengan anggota kelompok pertama saya sendiri, Salsabila Afifah selaku moderator dengan NIM 21029179, Nashiwa Salsabido dengan NIM 21029194, Weane Azahara dengan NIM 21029191, dan Wulan Aljamisa dengan NIM 21029192. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang landasan pendidikan, di mana yang menyampaikan materi pertama oleh Weane Azahara. Kepada Weane Azahara, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan pengertian dari landasan pendidikan. Pengertian pertama yaitu berdasarkan secara umum. Secara umum, landasan pendidikan merupakan dasar pijakan atau titik tumpu pada sebuah proses pendidikan yang bersikap konseptual berkenaan dengan asumsi umum mengenai teori pendidikan dan pengajaran. Sedangkan secara leksial, landasan berupa dasar, tumpuan atau alas. Landasan berupa titik bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak tersebut dapat bersifat materi seperti landasan pesawat, dapat juga bersifat konseptual seperti landasan pendidikan yang identik dengan asumsi. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan sudut pandang praktek. Sudut pandang praktek adalah kegiatan dalam membantu individu untuk mencapai pendidikan. Dapat berupa pengelolaan pendidikan, seperti makro maupun mikro. Dapat berupa kegiatan pendidikan, seperti bimbingan atau latihan. Yang kedua, dalam studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Pengertian landasan pendidikan yang kedua yaitu berdasarkan KBBI. Dalam KBBI, pengertian landasan yaitu alas atau bantalan atau parot atau tempat mendarat atau bertapak atau dasar atau juga tumpuan. Sedangkan pengertian pendidikan yaitu proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses atau cara atau perbuatan pendidikan. Sedangkan pengertian landasan pendidikan berdasarkan para ahli yaitu yang pertama menurut Tatang Syafiruddin, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan karena dalam pendidikan mesti terdapat dan studi praktek. Dapat didefinisikan juga sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi. Sedangkan menurut Suyitno, landasan terdapat dua jenis. Yang pertama, landasan materi yang bersifat pada bentuk atau fisik bangunan, dan jenis kedua, landasan konseptual yang mengarah pada konsep dan teori. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Weane Azahara. Selanjutnya penyampaian materi oleh Nashiwa Salsabido. Kepada Nashiwa Salsabido, disilahkan. Selanjutnya, ada fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Dan yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Serta yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktik belajar mengajar. Berikutnya, ada tujuan landasan pendidikan.
Yang pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Yang kedua, dengan adanya landasan pendidikan, diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Yang keempat, adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Serta yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktek pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Nasyiwa Salsapido. Selanjutnya penyampaian materi oleh saya sendiri tentang jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan diambil dari nilai-nilai religi, keagamaan, dan kepercayaan. Landasan pendidikan disusun dengan mengambil konsep pendidikan yang sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman, keyakinan, atau keimanan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa, serta berkepribadian luhur dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks religius, pendidikan adalah hal yang sangat bergantung dengan keagamaan dan keyakinan. Pendidikan adalah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didiknya sendiri, bukan paksaan ataupun dorongan dari orang lain. Dan yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan, yaitu landasan yang berdasarkan nilai-nilai filosofis yang dijadikan standar tolak ukur dalam suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai filosofis ini tergantung dari apa yang dipercaya sebagai pandangan hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, landasan filosofis pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, landasan filosofis atau filsafat pendidikan juga dapat diartikan sebagai landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Berbicara tentang landasan filosofis pendidikan juga berarti berkenaan dengan tujuan filosofis suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, kajian dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi 3 bidang, yaitu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan, yaitu konsep atau teori yang diambil dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dan yang mempengaruhi proses dan praktek pendidikan, seperti contohnya yaitu ilmu psikolog, sosiologi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan, yaitu landasan pendidikan yang mengacu pada konsep atau teori yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan pendidikan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi oleh Wulan Aljamisa. Kepada Wulan Aljamisa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Aljamisa, NIM 21029192, akan menjelaskan ruang lingkup landasan pendidikan. Ruang lingkup landasan pendidikan yaitu batasan-batasan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang telah ditentukan agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Ruang lingkup landasan pendidikan terdiri dari 1. Landasan filosofis. Di Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsalah yang dijadikan sebagai landasan filosofi pendidikan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, yaitu yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Interaksi ini sangat diperlukan dalam menghubungkan hubungan sinergis dan berkelanjutan agar tujuan pendidikan
dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Pada dasar kenyataannya, ada hubungan keterikatan yang cukup kuat antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat sangat menentukan sistem pendidikan dan untuk disusun dan dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu landasan psikologis. Psikologis ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan yang juga merupakan ruang lingkup landasan pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan aspek psikologis pendidik dan siswa sangat perlu diperhatikan dengan baik. Yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya contoh landasan pendidikan. 1. Pembuatan kurikulum pendidikan yang dibuat sebagai bahan panduan dalam praktek pendidikan dan pengajaran di sekolah secara umum. Yang kedua yaitu pembuatan silabus pelajaran yang digunakan sebagai panduan bahan ajar yang akan diberikan dan diterima oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wulan Aljamisa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari presentasi kami tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau tolak ukur dalam rangka praktik pendidikan. Landasan pendidikan dikemukakan oleh dua orang ahli, yaitu Tatang Syarifuddin dan Suyitno. Jenis-jenis landasan pendidikan ada 4, yaitu landasan religius, landasan filosofis, landasan ilmiah, dan landasan hukum. Fungsi landasan pendidikan ada 5, salah satunya itu sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Dan ruang lingkup landasan pendidikan meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologis. Contoh landasan pendidikan yaitu pembuatan kurikulum. Pendidikan yang dibuat sebagai dasar panduan dalam praktik pendidikan dan pengajaran di sekolah secara umumnya. Dan yang kedua yaitu pembuatan silabus pelajaran sebagai panduan bahan ajar yang akan diberikan dana lalu diterima siswa dalam proses belajar mengajar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.